Shalom Aleihim Haverim. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, aku menyertaimu. Kalimat yang penuh dengan penghiburan dan kekuatan ini mengingatkan kita bahwa dalam segala badai kehidupan, kita tidak pernah sendirian. Di video kali ini, kita akan merenungkan arti dari firman Tuhan ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan hati yang tenang. Jadi, tetaplah bersama kami dan temukan damai yang datang daripadanya. Firman Yeshua, jangan takut, tenanglah, aku menyertaimu, mengandung pesan yang sangat kuat tentang penghiburan dan harapan. Kalimat ini tercatat dalam Injil atau Kitab Berita Hadasa, salah satunya dalam peristiwa ketika Yeshua menenangkan badai di Galilea. Di dalam Matius 14 ayat 22 hingga 33, ketika murid-murid Yesus berada dalam ketakutan karena badai yang hebat, Yeshua datang berjalan di atas air dan menghibur mereka dengan mengatakan, jangan takut, aku ini, tenanglah. Pesan ini mengajarkan bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan, ketakutan, atau situasi yang tampaknya tidak terkendali, kita bisa memiliki keyakinan bahwa Elohim selalu hadir di sisi kita. Yeshua sebagai perwujudan kasih Bapa mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut atau cemas, karena Dia menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Ini juga menekankan pentingnya iman untuk tetap tenang dan percaya bahwa Elohim memiliki kuasa untuk menenangkan segala badai dalam hidup kita, baik fisik maupun emosional. Yeshua ingin kita melepaskan ketakutan dan menerima damai sejahtera yang datang dari kehadirannya di dalam hidup kita. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema janganlah takut atau tenanglah, aku menyertaimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata-kata ini sangat nyaman sekali kalau kita dengar, apalagi yang mengucapkan adalah Bapak Yahweh sendiri. Kalau seseorang yang berkuasa saja di dunia ini berkata, tenanglah, aku menyertaimu, kita mempercayai akan penyertaannya dan kita pun menjadi tenang. Apalagi kalau Sang Pencipta alam jagat raya ini yang berbicara, Dia katakan, tenanglah, aku menyertai kamu, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memang menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu dilengkapi oleh rasa takut, dilengkapi oleh Tuhan dengan rasa takut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya juga adalah untuk keselamatan kita. Tetapi kalau ketakutan itu sudah terlalu berlebihan, itu yang sangat berbahaya. Saya ambil contoh misalnya, Tuhan melengkapi kita untuk kita takut terhadap harimau, kita takut terhadap buaya, kita takut terhadap ular. Itu sudah wajar, saudara. Karena toh ketakutan itu juga bisa dilatih, sehingga orang yang tadinya takut menjadi tidak takut. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saat ini banyak sekali orang-orang yang dicekam rasa takut. Ada orang yang takut mati. Ada juga orang yang takut ditinggalkan orang yang kita kasihi. Ada juga orang yang takut rugi.
apalagi orang yang takut miskin, ada lagi orang yang takut setan, bahkan yang lebih parah, orang yang takut memberitakan nama Yahweh. Itu sangat parah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat saat ini banyak sekali orang-orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, tetapi sayangnya dia hanya sampai batas logika pikiran saja. Untuk perasaannya, dia masih belum yakin akan penyertaan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sangat banyak sekali orang-orang yang sampai tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, terlalu berlebihan rasa takutnya. Contoh misalnya, orang yang takut corona, sehingga tidak berani untuk keluar rumah. Bahkan keluar kamar pun tidak berani. Sekarang saya mau tanya, kira-kira orang yang hanya ada di dalam rumah saja, itu bisa kena atau tidak, saudara? Sangat bisa sekali. Saya ambil satu contoh, ya. Di tempat ini ada jemaat yang namanya Bapak Setiadi. Dia sudah berusia lanjut. Rumahnya bukan di Magelang, tapi rumahnya di Semarang. Itu pun masih ke barat lagi, masih jauh, saudara-saudara. Tetapi dia bisa ibadah di sini, ibadah di tempat pengagung Bapak Yahweh yang lain. Pada waktu itu diberitahu oleh temannya yang ada di Jakarta untuk tidak usah keluar karena berbahaya. Tapi Pak Setiadi ini dengan iman, dia bisa memberitahu kepada temannya bahwa kalau aku datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pelindung dalam hidupku. Dan ternyata sampai hari ini Pak Setiadi masih sehat-sehat saja. Dan temannya yang ketakutan itu, bahkan sampai keluar rumah pun tidak berani, dia sekarang sudah meninggal, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh bahwa sekarang banyak orang yang ketakutan. Kalau ketakutan, lalu di mana iman kita? Sekarang memang aneh ya kondisinya ya Bapak Ibu. Orang yang berani dipaksa untuk jadi takut. Nah ini zaman sekarang, saudara. Seumur hidup saya baru pernah ngalami orang yang punya keberanian dipaksa untuk jadi takut. Nah ini memang luar biasa, saudara. Kalau kita perhatikan, sebetulnya ketakutan itu sendiri, itulah yang membunuh manusia. Saya bukan menyombongkan diri, Bapak Ibu. Saya melayani banyak orang. Dan sampai hari ini toh saya tidak kenapa-kenapa. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya kena dan mati bagaimana? Ya nggak apa-apa. Oh mati sekarang, mati besok, mati lusa saya sama saja. Tapi setidak-tidaknya saya harus bisa menunjukkan bahwa hal ini tidak perlu ditakutkan. Karena sebetulnya apa yang disebut corona itu hanya sebuah penyakit flu biasa. Tapi kalau saudara takut, imunitas saudara hilang. Yang ngomong siapa sih? Yang ngomong dokter. Ya, dan saya percaya omongan itu, saudara-saudara. Nah, ada satu kelompok, saya ingin cerita ya, ada sekelompok orang yang melakukan percobaan. Ini terjadi di Amerika. Ada sekelompok anak-anak muda yang membuat percobaan. Dipilih sasarannya. Oh, sasarannya bernama George misalkan. Nah, dia akan disuntikkan rasa takut tiap-tiap hari. Apa yang terjadi? Ada beberapa teman yang mulai melakukan
suntikan rasa takut kepada si George ini. Ketika dia pergi kuliah, temannya bilang, "George, maaf kamu sakit ya?" "Loh, enggak, aku sehat kok. Aku lihat wajahmu pucat loh. Jangan-jangan kamu sakit?" "Enggak, aku sehat." Lalu si George ini dia ketemu dengan orang lain yang kelompok ini yang tidak dikasih tahu. Dikasih tahu lagi, "George, kamu kok pucat, sakit ya?" "Enggak, aku sehat kok. Dan aku biasa-biasa saja, enggak ada apa-apa." Ya sudah, dia jalan lagi, ketemu lagi orang yang timnya ini, dikatakan hal yang sama. Sehingga si George ini, ketika dia berada di toilet, dia ngaca, dia pandangi wajahnya sendiri. Apa benar ya saya ini pucat? Sepertinya kok tidak. Tapi kenapa teman-temanku mengatakan aku pucat? Ah, jangan-jangan memang benar-benar aku sakit. Cuman aku kepedean aja. Waktu dia keluar ketemu temannya yang lain lagi mengatakan, "George, kamu sakit ya?" Wah, nggak tahu dah. Dia mulai bimbang, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi pada hari yang ketiga, si George ini tidak kelihatan di kampus. Ketika ditanya kemana si George nggak ke kampus, kenapa nggak kuliah? Ternyata diberitahu kalau dia masuk rumah sakit karena dia sakit. Ini sebuah percobaan yang menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak benar kalau disuntikkan terus ke otak, maka yang tidak benar itu jadi nampak benar, saudara. Nah, sekarang yang sedang disuntikkan oleh kelompok yang menamakan diri NWO itu seperti itu. Orang dibikin ketakutan luar biasa. Sehingga angka kematian pun di blow up sebesar-besarnya. Dan celakanya, orang senang dengar berita yang seperti itu. Maka saya katakan, cepat atau lambat, orang itu pasti akan kena, pasti akan sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa kehidupan manusia itu tergantung dari permainan gaya berpikir seseorang. Saya kemarin melihat ada sebuah tayangan seseorang yang menunjukkan keberaniannya terhadap situasi yang ada ini. Harusnya orang belajar sama dia. "Oh, kenapa kok kamu berani ya? Aku tak nyontoh kamu." Ternyata bukan begitu, saudara. Ditangkap orangnya, dijebloskan penjara. Luar biasa sekarang ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa manusia itu memiliki frekuensi. Saya katakan kita ini hidup dalam dunia frekuensi. Ada seseorang yang bernama Dr. David Hawkins. David Hawkins ini dia menulis buku yang judulnya adalah Power versus Force. Nah, di dalam buku itu dia menceritakan bahwa manusia itu memiliki frekuensi di dalam kehidupannya. Jikalau frekuensi kita rendah, maka kita akan kelibas sesuatu yang energinya rendah. Jadi Bapak Ibu, kita hidup dalam dunia frekuensi. Mereka yang memiliki spiritualitas yang tinggi, frekuensinya akan tinggi. Dan orang-orang yang seperti itu akan jauh dari penyakit. Kalau saudara melihat di tabel ini, wah saya nggak kelihatan ya, nanti saudara bisa pause, kemudian saudara bisa lihat, karena ini ternyata terlalu kecil ya, antara power dan force.
Di situ ada garis di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kita lihat ada yang menggunakan gambar seperti ini, peta seperti ini. Ya. Ini menunjukkan tentang frekuensi-frekuensi dan energi yang muncul. Nah, saudara lihat dari yang ini yang berbahasa Indonesia. Nah ini, saudara nanti bisa di pause ya, saya akan bacakan supaya saudara bisa lihat. Coba saudara perhatikan yang paling kiri. Paling kiri itu level, kemudian ke kanan sedikit itu namanya energi, ke kanan lagi itu emosi, paling kanan adalah proses. Nah, saya akan bacakan dimulai dari bawah. Ya, ini adalah the Map of Consciousness by David R. Hawkins MD PhD. Nah, ini yang nulis buku tadi, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Orang yang levelnya pemalu, ini di force ya, di bagian force. Orang yang levelnya pemalu itu energinya cuma 20. Emosinya apa? Merasa tidak bahagia dan tidak berharga. Kemudian prosesnya adalah menolak sesuatu atau menolak seseorang karena dia malu. Kemudian bersalah, ya itu 30. Emosinya menyalahkan. Kemudian prosesnya adalah menghancurkan sesuatu. Terus seperti itu. Saya kira nanti saudara bisa di pause, kemudian dibaca sendiri di rumah ya supaya tidak terlalu lama di sini, Bapak Ibu. Ada hal yang cukup menarik dari penyelidikan ini adalah diceritakan bahwa di virus corona, ya sekali lagi virus corona itu memiliki getaran frekuensi 5,5 Hz. Dan virus itu akan mati di frekuensi 25,5 Hz, saudara-saudara. Ini kita hidup dalam permainan frekuensi. Untuk manusia dengan getaran yang tinggi, infeksi adalah iritasi ringan yang akan segera hilang dengan sendirinya. Jika kita memiliki getaran frekuensi rendah, bisa jadi disebabkan karena apa? Karena ketakutan. Karena fobia, karena kecurigaan, kecemasan, stres, ketegangan, kecemburuan, kemarahan, benci, keserakahan, kemelekatan, atau rasa takut, rasa sakit. Nah, ini yang membuat frekuensi manusia itu menjadi rendah, Bapak Ibu. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Artinya begini, sekarang ini di mana-mana yang dibicarakan selalu corona selalu. Itu frekuensinya rendah, saudara-saudara. Dan frekuensi rendah itu, jikalau kita frekuensinya rendah, kita bisa mati karena penyakit itu, saudara-saudara. Jadi kita ini harus paham untuk apa? Memiliki getaran yang lebih tinggi, sehingga frekuensi yang lebih rendah tidak akan bisa melemahkan sistem imunitas kita. Saya akan berulang kali memberitahu, jangan takut, jangan takut. Kalau saudara takut, imunitas saudara itu hilang. Posisi saudara itu seperti orang yang kena penyakit AIDS, saudara-saudara. Orang kena penyakit AIDS itu artinya orang yang tidak memiliki imunitas. Apapun penyakit bisa masuk tanpa adanya tentara penghambat di dalam tubuh manusia itu. Nah, kita lihat bahwa frekuensi bumi saat ini
itu 27,4 Hz. Jadi saudara mesti tahu ya, frekuensi bumi itu seperti itu. Tetapi ada tempat-tempat yang frekuensinya lebih rendah dari situ, dari frekuensi bumi. Maka saya ambil sebuah contoh gampangnya begini, saudara. Kalau ada orang yang berani, oh saya tidak takut gitu ya, berani, kemudian diancam terus, diancam, tiap hari diancam, maka frekuensi kita akan semakin lama semakin menurun. Dan kita lama-lama akan muncul rasa takut, saudara. Frekuensi kita akan turun terus. Setelah turun, kita mulai kerasa, aduh, badan saya kok panas ya. Sudah panas, dibawa ke rumah sakit sisan. Saudara tahu, rumah sakit di atas muka bumi ini, itu adalah rumah yang memiliki frekuensi yang rendah. Jadi kalau orang sudah ketakutan, dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang memberikan penghiburan, diisolasi sendirian, frekuensinya akan turun terus, akibatnya orang itu mati. Itu sudah pasti. Saya dulu berpikir, ini dulu ya saya berpikir, orang-orang yang korupsi dengan jumlahnya miliaran, ketika dimasukkan ke rumah sakit, dia seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu dia terancam masuk penjara, langsung dia sakit. Saya dulu menduga, ini dugaan saya, wah ini kan pura-pura saja. Ternyata setelah saya mempelajari dunia frekuensi, saya baru tahu, saudara, bahwa orang yang biasanya hidup nyaman, orang yang biasanya hidup enak, begitu terima ancaman, apalagi ancamannya itu penjara, frekuensi yang dia miliki menurun. Akibat dari menurun, maka dia sakit. Sudah sakit, dibawa ke rumah sakit sisan, yang frekuensi rumah sakit itu rendah. Ada rumah-rumah yang saya sebut frekuensinya rendah, di samping rumah sakit, yaitu apa? Rumah pusat bantuan, rumah pengungsian, kemudian penjara, ruang bawah tanah, rumah yang sudah tidak ada penghuninya lama. Itu frekuensinya sangat-sangat rendah sekali, saudara. Makanya pernah ada orang yang cerita sama saya, kenapa ya Pak, saya kalau pindah rumah, ternyata rumah itu kok auranya buruk, pengennya marah-marah terus, rasanya nggak nyaman, karena rumah itu sudah lama tidak dihuni. Tentu saja ada penghuni-penghuni dari alam gaib yang membawa manusia itu frekuensinya menjadi ikut rendah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi di sini saya lalu bisa memaklumi kalau ada seorang koruptor yang biasa hidup enak, tidur di kasur yang empuk, ruangan yang ber-AC, begitu kasusnya sudah dibawa ke salah satu institusi tentang korupsi seperti KPK, orang menjadi ketakutan luar biasa dan tiba-tiba sakit. Dulu saya menghakimi, saya mengatakan, wah itu kan cuma pura-pura saja. Tapi ternyata setelah saya mempelajari hal ini, saya bisa memaklumi. Orang yang biasa enak tiba-tiba punya bayangan, aku masuk penjara sendirian, tempatnya jelek, kotor dan gelap, nggak ada AC, banyak nyamuk, bayangannya sudah seperti itu. Sehingga membuat frekuensi orang itu terus menurun, yang mengakibatkan orang itu jatuh sakit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya katakan, bahwa tempat-tempat yang berenergi negatif,
atau frekuensi rendah ini harus bisa diperbaiki dengan baik. Tentu dengan menggunakan frekuensi kita yang lebih tinggi. Misalnya kalau kita masuk ke rumah yang kosong, yang banyak setannya, itu jelas akan sangat membuat orang tidak nyaman tinggal di situ. Makanya perlu dipanggil pemuka-pemuka agama yang punya keberanian untuk mengusir energi-energi negatif di situ, sehingga orang menjadi mantap, frekuensi orang itu naik, dan energi-energi buruk itu akan keluar. Kita hidup dalam dunia energi, saudara. Kita hidup di dalam frekuensi juga. Yang namanya energi pasti ada frekuensi. Sama seperti listrik. Listrik yang kita pakai di Indonesia dan di dunia, itu punya frekuensi. Frekuensinya 50 sampai 60. Ya. 50 sampai 60 Hz. Ada frekuensinya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kenapa tadi judulnya itu tenanglah aku menyertaimu? Karena selama kita melihat kondisi keadaan di sekitar kita, kita hanya dicekoi tiap hari rasa takut. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, jangan takut, karena ada Bapa Yahweh yang melindungi dan menjagai hidup saudara. Yakinlah engkau tidak sendirian. Engkau sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah Yesus HaMasiah. Jadi engkau disertai oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Siapakah dia? Dialah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun perjalanan kita. Roh Kudus itulah yang membimbing kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi semakin bertambah-tambah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan lanjutkan bicara tentang frekuensi. Ketika seseorang itu ketakutan, frekuensinya kembali turun semakin turun. Bagi manusia yang getaran frekuensinya rendah, virus menjadi berbahaya. Sekali lagi, bagi manusia yang getaran frekuensinya rendah, virus akan menjadi berbahaya. Saya tunjukkan beberapa rasa sakit yang juga mendatangkan getaran frekuensi. Misal rasa nyeri. Rasa nyeri itu frekuensinya 0,1 hingga 2 Hz. Kemudian rasa takut itu 0,2 hingga 2,2 Hz. Iritasi 0,9 hingga 6,8 Hz. Kebisingan 0,6 hingga 22 Hz. Nah, saudara bisa buktikan, ya, ada alat sekarang yang untuk mengukur frekuensi, juga bisa untuk mengukur berapa desibel. Itu sekarang sudah canggih alat-alat ini, saudara. Kemudian kesombongan itu frekuensinya 0,8 Hz. Superioritas atau merasa diri paling hebat, orang gampang merendahkan orang lain, itu frekuensinya 1,9 Hz. Getaran frekuensi yang lebih tinggi di sisi lain adalah hasil dari perilaku tersebut. Perilaku berikut, ya, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang frekuensi yang tinggi yang bisa membuat kita menjadi orang yang sehat. Yang pertama adalah kemurahan hati. Orang yang memiliki kemurahan hati itu frekuensinya tinggi, ya, saudara, sangat luar biasa. Saya mencatat di sini, ya, ada 95 Hz, rasa syukur 150 Hz,
cinta kasih 150 Hz atau lebih, mencintai tanpa syarat 250 Hz atau lebih. Orang yang tertawa itu frekuensinya 500 Hz. Ini artinya ketika frekuensi manusia itu naik, maka yang terjadi orang akan semakin sehat, Bapak Ibu. Apa yang membantu kita dapat bergetar lebih tinggi? Di sini sudah tercatat ketika seseorang itu memiliki kekuatan cinta. Orang punya semangat, saudara. Saya tunjukkan bukti. Kalau saudara sekolah dan saudara tidak pernah ada seseorang yang saudara cintai, maka sekolah saudara kadang males-malesan. Tapi begitu saudara ketemu dengan seorang gadis yang cantik, pinter, cerdas, kaya raya, saudara mencintai, wah semangat sekolahnya itu luar biasa, saudara. Itu tanda bahwa mencintai itu bisa memiliki semangat yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Kemudian tersenyum, itu juga bisa mengangkat. Kemudian apa? Memberkati orang lain. Kita merasa, Tuhan aku bersyukur Engkau memberkati aku akan memberkati orang lain. Kita beri berkat untuk orang lain. Itu frekuensi kita naik, saudara. Kemudian bersyukur. Nah, saya sudah ajarkan kepada saudara bagaimana kita bersyukur akan mendatangkan mujizat-mujizat yang baru. Dan saya tentu tidak akan bercerita kembali. Saudara bisa lihat di video saya yang sudah saya unggah. Kemudian ucapan terima kasih. Kemudian bersemangat, berpikir positif. Itu membuat seseorang memiliki kekuatan imunitas yang luar biasa. Artinya orang yang tidak pernah memikir tentang bahaya, itu imunitasnya kuat. Tak kasih contoh, saudara. Orang gila. Ayo, orang gila itu kan banyak toh di Indonesia. Berapa persen yang kena corona coba? Padahal dia yang makannya sampah, makannya nggak sehat. Ada orang yang mengatakan begini, ya karena orang gila jaga apa? Social distancing. Saya bilang salah. Yang benar karena orang gila tidak pernah mengenal rasa takut. Dia tidak pernah mikir kalau makan sampah itu nanti bisa sakit. Yang dia pikirkan pokoknya saya bisa hidup. Itu yang saya tahu, saudara. Karena kalau dibilang social distancing dan sebagainya, banyak orang yang jaga social distancing, buktinya juga sakit, mati lagi. Tapi karena dia tidak berpikir hal-hal yang buruk. Karena gaya berpikir itu yang akan mendatangkan seseorang sakit, takut, cemas, dan sebagainya. Kembali ke pola pikir. Kita lanjut, saudara-saudara. Tadi berpikir positif, kemudian apa? Orang yang melakukan traveling. Kalau saudara pergi traveling kemana-mana, itu akan membawa seseorang memiliki semangat hidup yang menyala-nyala. Sekarang saya lihat di pegunungan-pegunungan, orang sudah mulai membangun tempat-tempat wisata, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk menghibur, karena sekarang ini banyak orang-orang yang stres menjalani hidup ini. Kemudian apa? Melakukan hobi, melukis, menyanyi, menari, dan sebagainya. Kemudian yang lain lagi yaitu apa? Bermeditasi. Makanya saya menganjurkan kepada saudara, ayolah bermeditasi, saudara. Kalau kita banyak bermeditasi, kita berdoa, kita singkirkan rasa pahit hati di dalam tubuh kita, maka mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup saudara masing-masing. Ngapain kita mesti kepahitan dengan orang lain? Saya seringkali memberitahu
ini saya kasih lagi, saya suntikkan ke pikiran saudara. Kalau saudara membenci si A misalnya, apakah kemudian si A itu menderita karena saudara benci? Tidak sama sekali. Yang rugi Anda sendiri. Karena apa? Karena Anda ketakutan, merasa jengkel, merasa cemas. Kalau ketemu orang itu terasa nggak nyaman, hatinya pahit, getir. Ya orangnya santai-santai aja saudara. Tapi kitanya yang terluka, batin kita. Makanya saya selalu mengatakan begini. Kalau seseorang yang menyakiti kita, kita ingat terus kita mau apa gitu loh. Kita mau apa? Kan sudah kita nggak ngapa-ngapain. Kita jalani saja hidup kita. Ngapain pusing saudara? Kita jalani hidup kita, lakukan firman Tuhan, kita hidup bahagia, hidup kita diberkati. Kan lebih nyaman daripada kita ngendem. Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan telepon dari seseorang yang konseling dengan saya. Dia katakan, Pak, saya mengalami kanker payudara, tolong didoain Pak. Saya bilang, kamu pasti memendam rasa pahit. Kok Pak Lukas tahu? Ya iyalah, karena saya mempelajari orang-orang yang ngendem perasaan, kepahitan, mesti kalau perempuan kenanya kanker payudara. Kalau laki-laki kenanya bagian emah, saudara. Ada yang namanya apa ya? Asam lambung yang naik tiba-tiba. Ya. Kemudian pankreasnya mengalami gangguan. Itu karena apa? Banyak ngendem perasaan yang kena dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Berjalan di bawah sinar matahari pagi. Ternyata itu bisa menaikkan frekuensi seseorang. Makanya kan sekarang orang-orang bilang apa? Ayo pada berjemur, berjemur kan gitu. Itu bagus saudara-saudara. Kemudian berolahraga, menikmati alam, berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi, yang satu jalan. Itu enak saudara. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang kontra dengan kita, waduh repot saudara-saudara. Kita nggak akan bisa menikmati sesuatu yang indah. Kemudian ini saya pelajari juga tentang makanan yang diberikan. Yang baik itu apa? Yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayur mayur, kemudian minum air putih yang banyak ya. Akan membantu kita memiliki getaran yang lebih tinggi. Dan getaran frekuensi yang tinggi itu adalah saat kita berdoa, saudara. Itu dari 120 hingga 350 Hz. Nah, kita kan punya proyek doa kan, saudara-saudara. Saya senang sekali dengan beberapa masukan para subscriber. Dia bilang, Pak Lukas, saya akan lanjut doa saya sampai Tuhan datang. Oh, saya bilang, wah puji Tuhan, lanjut Pak. Saya waktu itu cuma ngomong, ya cobalah saudara luangkan waktu 1 minggu untuk doa bersama-sama. Ternyata responnya dahsyat sekali saudara. Dia bilang, saya tidak mau berhenti, saya mau lanjut doa saya. Wah puji Tuhan. Saya cuma ngomong, jangan lupa ya Pak, doain saya. Saya bilang begitu saudara. Karena saya menyadari bahwa saya bisa berdiri seperti ini, bisa menyampaikan firman Tuhan, itu karena ada orang-orang yang mensupport saya dari belakang. Ada keluarga, ada saudara semua yang mengasihi saya, yang mendukung dalam doa. Kalau tidak, saya nggak bisa apa-apa. Saya dulu sekolahnya bodoh, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu bahwa dengan kita banyak disupport oleh orang, maka frekuensi kita naik, kecerdasan kita naik, semangat kita naik, segala sesuatunya naik, Bapak Ibu. Kemudian ada yang diwujudkan dengan bernyanyi, dengan perbuatan membagi cinta kasih.
memiliki semangat, itu akan terus naik, saudara-saudara. Nah, informasi ini dikumpulkan dan diedit oleh naturoterapis, yaitu Dr. Harshal Sanketi Nasik. Sumber asli itu berasal dari buku Power versus Force yang tadi sudah saya tunjukkan, berdasarkan tesis S3-nya doktor, saudara. Jadi banyak-banyaklah membaca berita-berita yang positif. Jangan saudara mengakses berita sampah. Tahu berita sampah? Berita yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kebanyakan orang ketakutan karena mengakses berita yang nggak berguna. Oh, penyakit corona sekian orang yang mati. Kenapa ya yang sembuh kok tidak dimunculkan? Aneh bukan? Kalau saudara mengaksesnya model seperti ini, kacau saudara. Jadi kita harus belajar. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Saya ambil contoh dari kitab suci. Ya, nanti kalau saya tidak bahas kitab suci, orang bilang, khotbah kok nggak bahas kitab suci. Nah, sekarang saya bahas kitab suci biar rohani, ya. Nah, saudara tahu cerita tentang Saul dan Raja Daud, saudara. Saul ini raja Israel pertama. Dia memimpin tentara Israel untuk menyerang tentara Filistin. Dari istana dia sudah yel-yel, sudah menunjukkan keberaniannya. Tapi sampai di medan perang dia terkejut luar biasa. Karena apa? Karena ternyata musuhnya bukan manusia biasa, tapi manusia yang masih ada gen raksasa, yaitu Goliat, Bapak Ibu. Tinggi sekali. Dan waktu itu Saul tidak melakukan apa-apa. Kalau saya baca dalam kitab suci, yang dilakukan Saul cuman baris, bubar, baris, bubar, pagi baris, sore bubar, pagi baris, sore bubar. Untuk apa? Untuk dihina sama Goliat, saudara. Kebetulan pada waktu itu ada Daud yang mau ngasih makan kakak-kakaknya, bawa rantangan, bawa rangsum atau bawa apa itu, makanan deh pokoknya. Ternyata Daud mendengar ada orang Filistin yang menghina. Wah, dia nggak terima, saudara. Lalu dia minta izin sama Saul. Dia bilang, izinkan saya untuk menghancurkan orang ini. Tapi coba saudara lihat, Saul itu menebar ketakutan. Coba saya bacakan di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 34. Perhatikan bunyinya begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini ucapannya Daud, saudara. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Belum perang sudah direndahkan dulu, ditakut-takuti, saudara. Apakah ketika Daud mendengar kata-kata tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin, dia itu tentara loh, dia dilatih militer. Lah kamu itu cuma gembala no domba, mana bisa? Apakah Daud lalu bilang, oh masa iya toh? Oh dia hebat ya kalau gitu, ya udahlah aku tak pulang saja. Enggak, saudara. Daud enggak berkata begitu. Tapi coba saudara perhatikan apa yang diucapkan Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang
yang menerkam seekor domba dari kawannya, wah, dia akan lawan. Ini saya hentikan ayatnya sampai di sini. Artinya Daud ngomong sama Saul, saya memang penggembala. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa saya memang penggembala itu mainnya seruling, memang. Tapi kalau ada singa, saya hadapi singa itu. Nggak peduli domba-domba saya ini, ya, saya tinggal, saya hadapi, tak lawan itu singanya. Daud menunjukkan bahwa aku tidak bisa diremehkan, aku tidak bisa ditakut-takuti, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara ditakut-takuti bagaimana? Kadang kita cuma menciut saja, tutup mulut. Kalau kita takut-takuti, kita ngomong, saya tidak takut, karena saya percaya saya punya Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Itu baru benar, saudara. Ditakut-takuti mengkeret kayak curut kecebur got. Ya bagaimana saudara bisa bangkit? Frekuensi saudara turun terus. Ya. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa Saul itu menebar ketakutan. Saul bahkan ketika Daud memaksa, saya pokoknya mau lawan itu. Lalu Saul pakai apa, saudara? Dia paksakan metodenya. Daud harus memakai pakaian perang. Tapi Daud itu nggak biasa model-model kayak gitu. Kan istilahnya, kalau kamu mau menghadapi tentara gede itu, ayo pakai pakaian ini. Kamu nggak pakai pakaian, kamu bisa kalah. Dipakein ketopong, dipakein baju sirah, dibawain pedang. Malah Daud nggak bisa jalan, angel iki. Nggak bisa aku jalan dengan cara seperti ini. Orang kanggo ini nggak kepake. Saya akan hadapi dengan pola saya. Itu Daud, saudara. Ya, Saul memaksakan kehendaknya, tapi Daud bukannya bisa maju, malah keberatan. Coba saya bacakan dalam Samuel Alef 1 Samuel 17 ayat 39 dan 45, dikatakan demikian. Dan Daud mengikatkan pedangnya pada pakaian perangnya dan mulai beranjak. Namun dia belum pernah mencobanya. Dan Daud berkata kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan semua ini karena aku belum pernah mencobanya. Dan Daud menanggalkan semuanya itu darinya. Jadi dengan kata lain, kalau saya pakai bahasa saya akan berkata, maaf ya Saul, aku tidak bisa pakai model-model kayak begini. Nampaknya gagah, nampaknya hebat, tapi aku malah nggak bisa jalan. Lalu apa fungsinya ini semua? Kamu paksakan saya untuk seperti ini, tapi tidak berfungsi sama sekali. Sekarang banyak orang yang memaksakan kehendak, saudara. Bahkan dengan cara paksa. Pasang tanda 666. Padahal nggak berfungsi sama sekali. Banyak yang mati malahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa yang dikatakan Daud? Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Dia ambil pelintengannya, dia bilang, mampus lu, sikat pakai batu kena jidatnya, saudara. Dan akhirnya apa? Roboh. Dia menggunakan metodenya Tuhan, Bapak Ibu. Dua kekuatan besar antara Saul dengan Daud. Saul punya metode, Daud punya metode. Dan terbukti metodenya Daud jauh lebih unggul dari metodenya Saul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang kita lihat di dalam kisah pertempuran antara Saul
Daud dengan Goliat itu sekarang sedang terjadi di mana-mana. Dua kekuatan besar sedang memperebutkan manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, bertahanlah dalam iman yang saudara sudah tahu. Kita memang persis seperti yang kitab Wahyu atau kitab Gilyahna katakan, siapapun yang tidak menerima tanda bilangan itu, maka akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh karakternya, dibunuh mata pencahariannya, dibunuh apapun yang dia bisa bergerak, bisnisnya pun dibunuh. Mau hidup, kasih tanda 666. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami aniaya ini, ia adalah orang-orang yang dikasihi Bapa Yahweh. Kita harus tetap teguh dengan iman kita. Ingat, waktu kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu. Kalau saya melihat di dalam kitab suci, ya ini saya sekedar keluar sedikit. Kenapa kita harus mempertahankan iman? Dan jangan kita takut menghadapi situasi yang ada, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya kalau melihat seperti ini, saya jadi ingat bahwa peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan Yeshua selalu ada dalam koridor 7 hari raya, dan semua hari raya itu sudah digenapi. Hanya ada satu hari raya yang sebentar lagi akan digenapi. Saya akan tunjukkan kepada saudara, diawali dengan hari raya Pesah. Hari raya Pesah sudah digenapi dengan kematian Yeshua. Kemudian hari raya kedua, yaitu hari raya Chag Hamatzot, atau hari raya roti tidak beragi. Itu menunjukkan bagaimana Yeshua dikubur dan juga Yeshua sebagai roti kehidupan. Kemudian hari raya yang ketiga, yaitu Yom Habikurim. Hari raya ini adalah hari raya yang mana Yeshua itu bangkit. Itu sebabnya hari raya buah sulung itu bisa disebut dengan Sefat HaOmer. Orang menyebutnya hari raya Yom Habikurim. Kemudian saudara, ada hari raya yang keempat, yaitu hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot itu adalah hari raya turunnya Torah, dan itu sudah digenapi dengan turunnya Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ketika Yeshua bangkit dan kembali ke Shamayim, Yeshua berjanji, engkau tidak sendiri, tetapi akan ada Roh Kudus yang sama seperti aku, yang akan menuntun dan menolong perjalanan hidupmu di dunia ini. Itu pun sudah digenapi, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot. Kemudian hari raya yang kelima, Bapak Ibu. Hari raya yang kelima inilah yang belum digenapi, sebentar lagi digenapi, yaitu hari raya Yom Teruah, atau orang juga menyebutnya Rosh Hashanah. Itu hari raya tahun barunya orang Ibrani. Dan dipercaya bahwa hari raya Yom Teruah itu adalah datangnya Mesias untuk yang kedua kali. Ketika nanti Yeshua datang di awan-awan, akan disertai dengan para malaikat yang meniup sangkakala. Itu sebabnya disebut dengan hari raya Yom Teruah atau hari raya sangkakala. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
kita melihat hari raya yang keenam, yaitu hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur itu pun sudah digenapi, yaitu Yesua sebagai imam besar menjadi perantara antara manusia dengan Bapa Yahweh Sang Pencipta. Jadi kalau saudara butuh keselamatan, terimalah Yesua HaMasiah, karena dia adalah imam besar kita, dialah perantara kita. Kemudian yang terakhir yaitu hari raya yang ketujuh, yang sering kali kita rayakan bersama, yaitu hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Nah, di hari raya ini digenapi Yesua lahir ke dalam dunia ini. Semua sudah digenapi, saudara. Hanya hari raya Yom Teruah yang belum digenapi. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, apapun yang ada dalam kitab suci kita itu selalu tepat. Saya ambil contoh yang lain, misalnya saudara menemukan di situ ya, ada contoh, ini saudara bisa lihat di kitab Shemot atau kitab coba kita baca ya. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 30. Dan terjadilah pada tengah malam, maka Yahweh memukul setiap anak sulung di tengah Mesir, di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Firaun dan hamba-hambanya dan semua orang Mesir, dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Mesir, karena di sana tidak ada satupun rumah yang tidak ada yang mati. Semua rumah mengalami kematian, saudara. Dan kalau kita lihat, itulah saat mereka merayakan Pesah. Saudara tahu di sini ada roti dan anggur, ya. Roti itu yang tulisannya putih di atas itu ya. Lamed het mem, itu membacanya lehem. Lehem itu nilai gematrianya 78. Kemudian kita lihat anggur. Anggur itu bahasa Ibraninya adalah yayin. Yod nun sofit, itu yayin. Kalau dihitung angka gematrianya adalah 70, jadi jumlahnya 148. Lehem yayin, roti dan anggur jumlahnya 148. Kalau saudara melihat yang di bawah, itu saya tulis kata P samekhet, itu membacanya Pesah, nilainya 148. Kenapa bisa tepat? Apakah itu seperti orang luar sana bilang cocokmologi? No, semua sudah diatur Bapak Ibu, bahwa di perayaan Pesah itu ada roti dan anggur. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian kita lihat, yaitu adanya seorang rabi. Ini pesan dari Rabi Kanievsky. Dia katakan adanya pesan terpenting di abad ini, yaitu Mesias sudah dekat. Sekali lagi, yang berbicara adalah Rabi Kanievsky. Dia memberikan pesan, dikatakan Mesias sudah dekat. Nah, di situ ada ayat diambil dari kitab Yehezkiel 20 ayat 34, dikatakan, aku akan membawa kamu keluar dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Saudara, inilah yang dikenal dengan
aliyah. Banyak sekali bangsa-bangsa Israel dari berbagai belahan dunia kembali ke kampung halaman sampai hari ini. Belum lama ini ada rombongan dari India, juga ada rombongan dari China. Mereka kembali pulang ke Israel. Penggenapan kitab suci ini pun sudah terjadi. Lalu bagaimana analogi pengangkatan itu, Bapak Ibu? Nah, di sini saya tunjukkan analoginya seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Di sana ada sida-sida dari Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus, saudara-saudara. Dan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus itu melarikan Filipus setelah selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia. Nah, kata melarikan itu ditulis dengan kata nitkalab. Nitkalab itu adalah hilang dalam sekejap mata. In the twinkling of an eye, celap begitu hilang. Jadi nanti ketika trompet sangkakala berbunyi, Yesua datang di awan-awan, maka kita tiba-tiba akan hilang. Dunia ini akan muncul berita yang heboh, saudara-saudara. Ada pilot pesawat yang tiba-tiba hilang. Ya kalau kopilotnya nggak hilang, masih bisa dikendalikan. Kalau dua-duanya hilang, saudara bisa lihat akan terjadi kecelakaan pesawat. Juga mobil akan banyak kecelakaan. Kenapa? Karena sopirnya hilang. Belum lagi nanti ada berita-berita di sana sini, orang hilang di mana-mana. Dunia keadaannya kacau balau, saudara. Itulah yang dikenal dengan rapture. Dan sekarang ini kita sudah berada di yang namanya The Great Tribulation. The Great Tribulation itu berarti kesulitan besar, kesusahan besar, penderitaan besar. Sekarang banyak orang di mana-mana menderita, saudara-saudara, dengan satu aturan yang sama. Banyak orang-orang yang menderita. Apa yang ditulis kitab suci ribuan tahun yang lalu, sekarang sedang dalam penggenapan di depan mata kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita mesti sungguh-sungguh. Saya akan tunjukkan petanya ini, ya. Tadi kita sudah lihat. Ini petanya yang hanya satu yang belum tergenapi. Ini yang saya kasih garis merah ini, ya. Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Itulah satu-satunya hari raya yang belum digenapi. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita sudah tahu tentang kondisi keadaan dunia yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita harus tahu, Bapak Ibu, kalau semua itu sudah digenapi. Saya menduga, sekali lagi saya menduga, bukan pasti, ya, tolong dicatat. Jangan saudara nanti menganggap saya ngomong ini pasti, bukan. Saya menduga bisa saja Yeshua HaMashiach, Sang Mesias yang kita tunggu sebagai mempelai pria kita, akan datang di perayaan Yom Teruah di tahun ini. Kalau kita lihat kondisi keadaan zaman ini, bisa saja terjadi. Nah, kalau ternyata tidak, bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kesempatan kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Paham, Bapak Ibu? Karena kalau saya lihat, ya, di kitab suci itu banyak peristiwa yang selalu tepat. Saya sempat mencatat, ya. Waktu Moshe menerima Torah itu tanggal 6 bulan Siwan. Waktu Israel merdeka hari Jumat tanggal 14 Mei 1948, itu pun tanggalnya sama, 6 Siwan. Syafuat di loteng Yerusalem itu juga tanggalnya 6 Siwan. Selalu tepat, saudara. Kemudian saya juga mencatat
tentang tanggal penuh bencana, yaitu 9 bulan Av. Tanggal bencana buat bait suci pertama yang didirikan oleh Salomo dan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel tahun 586 sebelum Masehi. Itu terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Kemudian bait suci kedua yang dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70, itu pun terjadi tanggal 9 bulan Av. 10 pengintai Israel pada waktu Yosua, Mose mengirim 12 pengintai, hanya 2 orang yang memberi kabar yang baik, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefone. Yang 10 dia bicara negatif. Percuma kita nggak usah masuk Israel, nggak usah masuk ke Kanaan, kita akan mati. Dan mereka ternyata yang 10 orang itu mati, dan itu pun jatuh pada tanggal 9 bulan Av. Kemudian kita lihat pembantaian orang-orang Yahudi oleh Paus Sixtus VI, membunuh 1 juta orang Yahudi di Spanyol. Itu pun jatuh tanggal 9 bulan Av. Dan nanti tanggal 9 bulan Av-nya di tahun ini, kalau tidak salah tanggal 17 bulan Juli, ya. Ini saya menyebutnya tahun bencana. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah benahi hidup kita untuk menjadi pelaku firman. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang semakin dekat ini? Yang kedua, lakukan yang terbaik sesuai dengan porsi kita. Nah, ini tolong saudara pahami kata-kata saya ya. Jangan sampai karena saya berkata Yesua akan datang, lalu saudara males-males. Salah itu saudara. Saudara berbisnis, lakukan bisnis sebagaimana biasanya. Ya, jadi jangan sampai, misalnya saya ambil contoh, orang bisnis jualan toko kelontong atau toko apalah pokoknya. Ya sudah, kalau barangnya habis beli lagi, barangnya habis beli lagi, saudara. Seperti biasa. Jangan saudara lalu mengatakan begini, wah dasarnya Yesua mau datang, udah kita habisin aja deh, bila perlu rumah kita dijual. Oh jangan, itu salah saudara. Itu pemahaman yang keliru besar. Harusnya saudara tetap melakukan sebagaimana tugas kita di dunia. Sama seperti saya tahu Yesua akan datang, tapi semangat saya untuk membangun kehilat tidak menurun sedikit pun saudara. Kenapa? Karena saya akan lakukan porsi saya. Selebihnya itu urusan dari Bapak Yahweh sendiri. Tapi saya sebagai gembala, saya tidak akan berhenti dan berkata, lah percuma dong kita bangun kehilat gede-gede, Yesua mau datang, percuma nanti kita tinggal. Ya udah, itu urusan nanti. Paham ya Bapak Ibu? Itu urusan nanti. Karena saya juga mengatakan bisa saja Yesua datang tahun 2030, bisa nggak? Oh bisa. Nah kalau kita terus ngelokro, bait suci atau kehilatnya nggak jadi dong, karena saya ngelokro. Kalau saudara ngelokro juga, jualan saudara jadi bangkrut. Nanti orang ngetawain saudara. Jadi ayo lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Selebihnya itu urusan Tuhan. Amin. Lanjutnya saudara-saudara, ada yang bertanya sama saya begini, Pak, saya itu masih punya hutang, bagaimana? Apakah saya bisa rapture? Saya bilang bisa. Karena rapture ukurannya bukan hutang, saudara. Ukurannya adalah engkau percaya kepada Bapa Yahweh atau tidak. Ukurannya di situ. Kemudian yang berikutnya, memeteraikan dirimu mumpung masih ada kesempatan.
Ayo, ini penting saudara-saudara. Saudara pingin masuk ke surga, pingin masuk ke Samayim. Pemiliknya bernama Yahweh, tapi meteraimu adalah meterai nama sesembahan lain. Bagaimana tuh? Ayo, coba saudara pikirkan baik-baik. Kenapa saya terus teriak-teriak? Meteraikan dirimu, ya, dalam meterai kepemilikan atas nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kemudian yang berikutnya adalah bertahanlah untuk tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Yang keenam, berdoalah minta kekuatan iman dari Ruach HaKodes. Selalu berdoa, Bapa beri saya iman yang kuat untuk menghadapi dunia yang semakin kejam. Dan yang terakhir adalah beritakan nama kudus Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Jadilah mempelai seperti Noah, lakukan tugas dengan berani agar nama Yahweh makin terkenal. Jangan takut sama sinode saudara, ya. Jangan takut saudara ditinggal jemaat. Jangan takut saudara disesat-sesatkan. Gak usah takut, saudara ngerti nama Tuhan Sang Pencipta adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Beritakan saja. Orang menghina itu bukan urusan kita. Mereka mentertawakan, kelak tertawa mereka pun akan berubah menjadi jeritan yang sangat mengerikan. Sekarang yang terpenting adalah bertahanlah dalam iman, kelak kita akan berjumpa kembali di Samayim. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya firman Elohim yang kita renungkan hari ini membawa kedamaian dan kekuatan dalam kehidupan Anda. Ingatlah, tidak ada yang perlu ditakutkan karena Elohim selalu menyertai kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi berkat bersama. Bapak Yahweh, Besem Adoni Yeshua Mashiach memberkati. Shalom.